Halo, selamat datang di Lavender Channel. Ketemu lagi dengan saya, Kak Dadi Bangun. Nah, kali ini kita mau ngapain ya? Nah, saya akan coba bahas mengenai BBM yang lagi naik. Kira-kira bisa nggak ya kita beralih ke opsi lainnya? Mau tahu opsinya seperti apa? Simak ya di video kali ini. Ya, apa sih hubungannya nih? Kali ini saya mau bahas tentang BBM naik. Nah, seperti kita ketahui, moda transportasi yang biasa kita gunakan itu biasanya konsumsinya adalah bahan bakar minyak ya. Jadi di Indonesia sedang ramai tentang gimana sih alternatif kalau misalnya BBM naik. Yang kita ketahui kan BBM sekarang tuh naik ya, dan lumayan ya. Pertalite yang dari 7.000 jadi 10.000. Pertamax yang 92 itu dari 12.000 menjadi 14.000. Nah, ada nggak sih menggantinya? Nah, ada alternatifnya nih. Salah satunya adalah dengan kendaraan listrik. Nah, kali ini saya akan ngomongin nih tentang apa? Tentang listrik. Konsep kendaraan listrik ini sendiri seperti apa, dan ada nggak sih buatan lokal? Nah, itu ada. Untuk motor kita tahu ada gesit gitu ya, itu sudah banyak ya. Cara kerjanya bagaimana untuk kendaraan listrik? Kalau untuk cara kerjanya kendaraan listrik itu sebenarnya sama seperti konsep listrik statis. Nah, di situ kita akan belajar. Jadi kita belajar dulu nih konsep listrik statisnya itu seperti apa. Lalu nanti dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kendaraan listrik itu bisa bergerak terus karena apa. Nah, kita cek ya. Jadi sebenarnya kunci dari untuk penggerak kendaraan listrik untuk mengganti BBM-nya itu kuncinya adalah ada di inverternya serta ada di baterainya, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian buka kendaraan listrik baik itu yang mobil maupun yang motor, itu terdiri dari tenaga penggeraknya. Sebenarnya sistem geraknya sama dengan kendaraan konvensional, cuman bedanya adalah nggak ada gas buangnya seperti itu karena dia hanya menggunakan motor dinamonya sebagai penggeraknya. Dan kunciannya sebenarnya di inverter. Inverter itu sendiri itu adalah ada di kita pelajari untuk kelas 12 ini adalah tentang konsep listrik statis. Gimana sih caranya dia bekerja? Jadi gini, seperti kita ketahui, muatan listrik itu sendiri asalnya dari mana sih? Nah, kita lihat nih rumus muatan listrik. Ya, rumus muatan listrik sebenarnya dia berasal dari elektron yang bergerak. Seperti kita ketahui, atom itu kan ada inti atom yang sebenarnya di situ ada muatannya ya, yaitu isinya proton dan neutron. Tahu dong proton, bukan mobil merek tetangga sebelah ya. Ataupun neutron. Neutron itu muatan netral, proton muatan positif gitu ya. Lalu di sekeliling atom itu ada namanya elektron. Elektron itu yang bermuatan negatif. Nah, elektron itu karena dia bergerak terus, karena dia nggak bisa masuk ke inti atomnya, nah dia bergerak terus. Pergerakan dari elektron itu menghasilkan muatan listrik. Makanya kenapa di sini di rumus ini tertulis Q sama dengan N dikali E. N itu adalah jumlah banyaknya elektron. Jadi semakin banyak elektron yang bergerak, maka menghasilkan muatan listrik. Makanya dari situ, nanti pergerakan muatan listrik per detiknya itu akan menghasilkan arus listrik. Atau yang bisa kita lihat rumusnya adalah seperti ini, I sama dengan Q per T. Nah, dari konsep itu, dari muatan listrik yang tadi bergerak, itu nanti muncul namanya gaya listrik, di mana itu nanti yang dari inverternya itu akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Nah, kita lihat ya, gaya listrik statis. Masih ingat nih rumusnya? Atau biasa F, force, sama dengan K, Q, R kuadrat. Atau biasanya suka banyak yang bilang tuh gaya itu adalah kakiku robek-robek gitu ya. Jadi ingat rumus gaya, ingat kakinya robek-robek. Kasian ya. Padahal kalau kakinya robek-robek harusnya dibalut gitu ya, diobati gitu ya.
Enggak. Ini sebenarnya itu konsep jembatan keledai ya. Jadi biasanya untuk mengingat kita alihkan dengan apa gitu ya, paling gampang. Nah, gaya sama dengan F, gaya itu F sama dengan K Q per R kuadrat. Seperti kita tahu, K itu adalah konstanta, sebenarnya nilainya 9 kali 10 pangkat 9 atau 8,9. Tapi biasanya untuk memudahkan 9 kali 10 pangkat 9. Sementara Q itu tadi muatan listrik yang kolom, R-nya itu adalah jarak antar muatan. Jadi ada muatan positif, muatan negatif. Oh iya, yang perlu diketahui adalah muatan itu tuh sama ya kayak kita. Dia hanya akan tarik-menarik kalau apa? Berlawanan jenis. Jadi ada muatan positif sama muatan negatif, dia akan nanti tarik-tarikan. Tapi kalau dia yang sesama jenis, dia akan tolak-menolak gitu ya. Nah, nanti itu juga perlu, nanti kita lihat kalau di soal konsep hitungan, nanti itu perlu dengan arah. Kita lihat arahnya ya. Karena kan seperti kita ketahui, gaya itu merupakan komponen vektor. Ya, nanti bisa kita lihat. Tapi secara konsep, ketika ada muatan positif sama muatan negatif, dia biasanya kan tertarik menarik. Tapi kalau positif sama positif, karena searah, jadinya mereka bertolak belakang. Kayak gitu ya. Jadi, jangan lupa ya, gaya adalah kakiku robek-robek, KQ/R kuadrat. Nah, dari gaya, kan ada gaya tarik ataupun gaya tolak-menolak tadi tuh. Nah, efeknya di sekitar gaya tersebut akan menghasilkan medan. Medannya adalah medan listrik ya. Kuat medan listrik ini secara konsepnya disimbolkannya E dari electrical field-nya ya. E sama dengan F per Q. Jadi gaya yang tadi dibagi sama muatan. Kalau tadi gaya listrik statis itu tadi kan rumusnya apa? Gaya listrik statis K Q/R kuadrat. Nah, itu dibagi sama Q. Makanya medan listrik itu jadinya adalah rumusnya, karena Q-nya sama hilang, jadinya apa? Medan listrik atau electrical field-nya sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, dari situ jadi biar tahu kuat medan listrik itu daerah di sekitar muatan yang bisa kalau kita di situ berarti kita akan terkena listrik kayak gitu ya. Contohnya kalau berada di medan listrik paling gampang misalnya coba basahkan tangan kalian gitu ya. Terus masukkan jari kalian ke saklar gitu ya. Nah, itu kesetrum. Nggak apa-apa latihan ya. Atau kalau nggak kalian pernah coba misalnya ada kabel terkelupas gitu iseng aja gitu. Nah, itu juga bahaya ya. Itu daerah di medan listrik. Nah, dari medan listrik itu nanti bisa lari ke potensial listrik atau yang biasa kita kenal dengan voltase gitu ya. Voltasenya V sama dengan, kalau secara rumus potensial listrik itu adalah medan listrik dengan jarak, atau V sama dengan E kali R, di mana nanti E-nya itu yang tadi KQ/R kuadrat dikali sama R. Jadinya untuk potensial listrik dia jadinya KQ per R. Kayak gitu. Jadi sebenarnya secara urutannya adalah dari gaya ke medan listrik baru ke V, voltase. Jadi biar gampang gitu ya. Ingatnya kalau gaya itu antar dua muatan, terus medan listrik ke satu muatan, lalu ke potensial listrik yang dimana jaraknya jadi satu gitu ya. Nanti dari situ, dari potensial listrik kita bisa mencari apa? Energi gitu ya. Tahu kan ya energi, kalau sebenarnya kan energi itu kan banyak ya turunan rumusnya. Konsepnya kan dia daya kali waktu. Nah, daya kali waktu itu bisa diubah jadi I kali Q dikali T. I kali T-nya itu arus listrik kali waktu, di mana itu jadi muatan. Maka untuk energi potensial listrik itu rumusnya menjadi Q kali V gitu ya. Q-nya muatan, V-nya potensial listrik. Jadi kalau tadi kita sudah punya rumus gaya, medan, potensial listrik. Nah, energi potensial itu adalah muatan listrik dikali potensial listrik. Jadi, energi potensial itu adalah K Q kuadrat per R. Nah, ini nih adalah yang sering akan keluar nih ke materi-materi ujian kalian, baik itu ujian di sekolah maupun ujian UTBK ataupun ujian mandiri kayak gitu ya. Nah, penasaran untuk materi listrik yang lainnya? Tunggu video lainnya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya mau ada request materi, bisa tulis ya di bawah sini.
Sekian dari saya penjelasan mengenai konsep listrik statis, gitu ya. Terima kasih, salam tembus PTN 2023. Bye.